Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyelesaikan soal matematika teknik implementasi pada rangkaian RC dengan menggunakan persamaan diferensial orde 1. Baik, di sini pada rangkaian tersebut terdapat beberapa komponen seperti sumber tegangan dengan nilai 3 volt, kemudian ada saklar, kemudian ada hambatan dengan nilai 5 ohm, dan yang terakhir adalah komponen kapasitansi kapasitor sebesar 7 farad. Baik, sebelumnya saya akan memberitahu bahwa nilai R atau resistansi sama dengan tegangan resistansi. Ia memiliki nilai R dikali I. Kemudian di sini nilai kapasitansi sama dengan tegangan kapasitansi yang memiliki persamaan 1/C dikali integral I dt. Yang terakhir adalah variabel I sama dengan dq per dt, yang dimana artinya arus adalah muatan yang bergerak dalam satuan waktu. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan rangkaian ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff, yang dimana total tegangan sama dengan 0, yang dimana kita akan menggunakan loop dengan arah jarum jam, yaitu menjadi E dikurang VR dikurang VC sama dengan 0, yang dimana kita akan mensubstitusikan nilai VR dan VC menjadi E dikurang R dikali I dikurang 1/C dikali integral I dt sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan nilai I, yaitu dq per dt pada persamaan tersebut, yang menjadi E dikurang R dikali dq per dt dikurang 1/C dikali integral dq per dt dikali dt sama dengan 0. Di sini kita bisa mencoret variabel dt yang menjadi E dikurang R dikali dq per dt dikurang 1/C dikali dq per dt dikurang 1/C dikali integral dq sama dengan 0. Kemudian kita akan mengintegralkan dq yang akan menghasilkan variabel q yang menjadi E dikurang R dq per dt dikurang 1/C dikali dq sama dengan 0. Kemudian kita akan memindahkan variabel E ke sebelah kanan, yang akan menjadi R dikali dq per dt dikurang 1/C dikali Q sama dengan E. Kemudian kita akan memindahkan variabel R untuk menjadikan metode faktor integral yang akan menghasilkan dq per dt dikurangi 1 per R dikali C dikali Q sama dengan E per R. Baik, selanjutnya kita akan mencari faktor integral dari persamaan tersebut, di mana F faktor integral sama dengan E dipangkat integral 1/RC dt, yang dimana yang kita integralkan tidak terdapat variabel T, yaitu 1/RC nya itu adalah konstan, maka perintegralnya adalah E pangkat 1/RC T. Baik, selanjutnya kita akan mengkalikan faktor integral tersebut ke dua ruas persamaan sebelumnya, yang menjadi E pangkat 1/RC dikali dt
dikali D per dt ditambah 1 per R kali C dikali E pangkat 1 per RC dikali T kali Q sama dengan E per R dikali E pangkat 1 per RC dikali T. Dan kemudian kita akan mensederhanakan persamaan tersebut yang akan menjadi D dikali Q dikali E pangkat 1 per RCT sama dengan E per R dikali E1 per RCT, yang dimana kita akan mengintegralkan kedua ruas tersebut agar mendapatkan nilai dari variabel Q. Baik, selanjutnya kita akan mendapatkan hasil Q dikali E pangkat 1 per RCT sama dengan E per R dikali R per C dikali E pangkat 1 per RC dikali T ditambah K. Kemudian kita akan memindahkan variabel E pangkat 1 per RCT ke sebelah kanan, yang akan menjadi EC ditambah K dikali E pangkat min 1 per RC dikali T. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan variabel Q untuk mendapatkan nilai I, yang dimana turunannya terhadap variabel T yang akan memiliki persamaan EC turunannya adalah 0 dan K dikali E pangkat min 1 per RC dikali T adalah turunannya K dikurangi 1 per RC dikali E pangkat min 1 per RCT, yang akan mendapatkan hasil min EC dikurangi 1 per RC dikali E pangkat min 1 per RC dikali T. Nah, di sini kita akan mendapatkan persamaan rumus I sama dengan E per R dikali E pangkat min 1 per RC dikali T. Dan kita mendapatkan akan memasukkan nilai E dan nilai R, yaitu 3 dan 5. Jadi kita akan memasukkan nilai 3 dan 5 kepada persamaan ini, yang akan menjadi 0,6 dikali E pangkat min 1 per 35 T. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari tegangan kapasitansi yang bernilai 1 per C dikali integral I dikali dt, yang akan kita masukkan nilai dari variabel I, yaitu PC sama dengan 1 per C dikali integral E per R dikali E pangkat min 1 per RC dt. RC dikali T dikali dt. Yang akan menjadi PC sama dengan E per RC dikurangi min RC dikali E pangkat 1 per RC dikali T ditambah K, yang akan menjadi VC sama dengan min E dikali E pangkat 1 per RC dikali T ditambah K. Nah, selanjutnya kita akan
memasukkan variabel VC dalam waktu yaitu sama dengan 0. Yang berarti di sini pada T sama dengan 0, nilai tegangan kapasitansi sama dengan 0. Yang akan dapat kita tuliskan persamaannya jadi 0 sama dengan negatif E dikali E pangkat 0 ditambah K. Jadi di sini nilai dari konstanta sama dengan nilai dari energi atau nilai dari sumber tegangan, yaitu Vc sama dengan E dikali 1 dikurangi E pangkat min T per Rc, di mana E-nya sama dengan 3. Jadi kita dapat tulis Vc sama dengan 3 dikali 1 min E pangkat negatif T per Rc. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari tegangan resistansi yang bernilai R dikali I, di mana kita dapat tulis R dikali E pangkat R dikali E pangkat min 1 per Rc dikali T, yang akan menjadi sama dengan tegangan resistansi sama dengan E dikali E pangkat min 1 per Rc dikali T, yang kita dapat masukkan nilainya jadi tegangan resistansi dalam waktu sama dengan 3 dikali E pangkat min 1 per Rc dikali T. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita melakukan perhitungan tadi pada rangkaian RC ini, nah selanjutnya hasil perhitungan kita tersebut kita cek atau kita masukkan pada script di aplikasi Tony yang sudah kita buat. Hasilnya kita akan masukkan pada script analitik ini. Nah, nanti dari hasil grafiknya akan kita validasi dengan script ODIN. Oke, kita coba tes. Kita dapatkan hasil script seperti ini pada script analitik. Nah, selanjutnya kita validasi pada script ODIN. Nah, didapatkan grafik yang sama. Nah, ini hasil perhitungan pada I, persamaan I. Selanjutnya kita pada persamaan PC. Kita tes. Kita masukkan di sini. Kita tes. Kita running. Nah, ini hasil dari persamaan PC yang dimasukkan ke dalam script analitik. Selanjutnya kita bandingkan atau kita validasi dengan script ODIN. Apakah hasil grafiknya bisa sama atau tidak? Nah, ternyata didapatkan hasil yang sama juga, dan membuktikan bahwa hasil perhitungan kita sudah benar. Nah, selanjutnya yang terakhir pada persamaan VR. Yang ini teman-teman, kita masukkan ke script analitik yang sudah kita buat ini. Selanjutnya kita running. Nah, hasil grafiknya seperti ini. Kemudian kita bandingkan seperti tadi pada script ODIN. Kita running. Nah, dapatkan grafik yang sama. Oke, dari hasil ketiga tadi sudah membuktikan bahwa perhitungan kita pada rangkaian RC tadi sudah benar. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan aplikasi rangkaian RL menggunakan metode persamaan diferensial orde 1 menggunakan faktor integral. Baik, di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada sumber tegangan yang diberi nilai 3 volt, kemudian ada saklar, selanjutnya ada resistansi yang diberi nilai 5 ohm, dan terakhir ada induktansi yang diberi nilai 7 Henry. Baik, selanjutnya di sini nilai dari resistansi itu sama dengan tegangan resistansi yang memiliki rumus resistansi dikali dengan arus. Untuk nilai induktansi itu sama dengan nilai tegangan induktansi yang memiliki rumus induktansi dikali turunan dari nilai arus, yang dimana arus memiliki rumus tegangan dibagi dengan resistansi. Nah, kemudian kita akan menjelaskan persamaan ini menggunakan hukum Kirchhoff yang arah loopnya searah dengan jarum jam, yang dimana kita dapat tulis sebagai adalah VR ditambah VL sama dengan E. Kemudian kita akan substitusikan VR dan VL yang dapat ditulis menjadi L dikali DI per DT ditambah R dikali I sama dengan E. Kemudian kita akan membagi kedua ruas sebanyak variabel L untuk mendapatkan persamaan yang sama dengan pada metode faktor integral, yang dapat ditulis seperti sebagai DI per DT ditambah R dikali I per L sama dengan E per L. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktor integral pada persamaan di atas, yang rumusnya adalah E pangkat integral P dt, yang dimana variabel P adalah R per L. Selanjutnya adalah faktor integral sama dengan E pangkat integral R per L dt, yang akan menghasilkan faktor integral sama dengan E pangkat R per L dikali T. Selanjutnya kita akan mengkalikan faktor integral ke kedua ruas, yang dapat ditulis menjadi E pangkat R per L dikali T DI per DT ditambah R dikali I per L dikali E pangkat R per L dikali T sama dengan E per L dikali E pangkat R per L dikali T. Selanjutnya kita dapat mensederhanakan persamaan yang terdapat di ruas kiri menjadi D dikali I dikali E pangkat R dikali T. Untuk ruas kanannya kita turunkan atau tetap, yang ditulis E per L dikali E pangkat R per L dikali T. Selanjutnya kita akan mengintegralkan kedua ruas untuk menghasilkan nilai dari arus, yang dapat ditulis menjadi I dikali E pangkat R per L dikali T sama dengan E per R dikali E per R per L dikali T ditambah C. Selanjutnya kita akan memindahkan atau membagi kedua ruas sebanyak E pangkat R per L dikali T, yang akan menghasilkan nilai I sama dengan E per R ditambah C dikali E pangkat min R per L dikali T. Untuk mencari nilai C, kita akan membuat pada saat T sama dengan 0, nilai arusnya adalah 0. Berarti kita dapat nilai C atau nilai konstantanya adalah min E per R. Selanjutnya kita akan memasukkan variabel C ke persamaan I tersebut, yang dapat ditulis menjadi I sama dengan E per R dikurangi E per R dikali E pangkat min R per L dikali T, yang dapat kita tulis
sebagai, atau disederhanakan sebagai E per R dikali 1 dikurangi E pangkat negatif R per L dikali T. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai VL kita tahu rumusnya adalah L sama dengan turunan dari arus, yang dimana adalah VL sama dengan L dikali E per L dikali E pangkat min R per L per T. Jadi kita dapat rumus VL sama dengan E dikali E pangkat negatif R per L dikali T. Untuk VR-nya di sini kita tahu bahwa rumusnya adalah R dikali I, di mana kita dapat substitusikan R dikali E per R dikali 1 dikurangi E pangkat negatif R per L dikali T. Yang dapat kita tulis persamaan VR sama dengan E dikali 1 dikurangi E pangkat negatif R per L dikali T. Nah, di sini untuk nilai VR-nya adalah kita masukkan nilai dari komponen tersebut, di mana E sama dengan 3, R sama dengan 5, dan L sama dengan 7. Yang dapat kita tulis sebagai 3 dikali 1 dikurangi E pangkat negatif 5 per 7 dikali T. Baik, lanjut teman-teman. Setelah kita melakukan perhitungan tadi, seperti biasa, hasil dari perhitungan kita akan kita cek pada skrip yang telah kita buat di aplikasi Tony. Oke, kita mulai dari persamaan I. Akan cek pada skrip yang telah kita buat, yaitu skrip analitik. Seperti ini. Kita akan coba running. Dapatkan hasil grafik seperti ini. Selanjutnya, kita akan validasi dengan skrip kedua, yaitu skrip ODIN. Untuk memvalidasi apakah jawaban yang telah kita hitung tadi sudah benar atau tidak pada persamaan I. Coba running. Nah, dapatkan hasil grafik sama seperti tadi. Nah, baik, selanjutnya pada persamaan VL. Kita akan tes pada skrip analitiknya. Kita coba running. Dapatkan hasil grafik seperti ini. Kita lanjut pada skrip ODN-nya. Kita coba running. Nah, didapatkan hasil grafik juga sama seperti ini. Nah, setelah pada persamaan VL tadi sudah benar, kita lanjut ke persamaan terakhir, yaitu VR. Coba tes di skrip analitiknya. Coba running. Dapatkan hasil grafik seperti ini, teman-teman ya. Ada skrip ODIN-nya untuk memvalidasi jawaban kita. Nah, dapatkan hasil grafik yang sama. Jadi pada 3 persamaan tadi yang telah kita hitung, dapatkan hasil grafik yang sama, yaitu membuktikan bahwa jawaban atau hitungan kita sudah benar. Mungkin sekian. Mohon maaf salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.